Selamat hari Jumat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar di hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 26 sampai 30. Kalau kita membaca teks kita kali ini, kita melihat bahwa Paulus memulainya dengan frasa kita tidak tahu, yang hendak menjelaskan kepada kita tentang hal berdoa. Bukankah karena banyaknya tekanan yang mendasar dalam hidup dapat membuat manusia menjadi lemah dan tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk mempersiapkan diri dan waktu secara khusus untuk berdoa? Pada kondisi yang seperti ini, maka rohlah yang membantu kita untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Di sini, Rasul Paulus mencoba untuk mengartikan keluhan itu sebagai doa yang meskipun tidak dapat dipahami oleh telinga manusia, tetapi sebenarnya keluhan itu punya makna, punya kedalaman yang hanya dapat atau bisa dipahami oleh Allah. Ada 3 oknum yang terlibat dalam tindakan berdoa. Yang pertama tentu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang di dalam kelemahan tidak tahu apa yang harus kita doakan. Yang kedua, roh yang ada dalam diri kita menolong kita untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita melalui keluhan-keluhan yang tidak terpahami oleh kita tetapi diketahui oleh Allah. Dan yang ketiga tentu Allah Bapa, Dia yang maha mengetahui isi hati kita, pikiran kita, apa yang sedang kita rasakan melalui roh itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus dalam teks kita mengawali tentang ketidaktahuan manusia, tentang bagaimana dia berdoa, namun Paulus melanjutkannya dengan frasa tentang kita tahu akan karya Allah dalam hidup kita. Karena tekanan, karena pergumulan yang berat dan menyesakan, terkadang manusia tidak tahu lagi harus berkata-kata apa di dalam doa kepada Allah. Namun Paulus katakan ketika kita dalam ketidaktahuan untuk berkata-kata apa di dalam doa atau lewat doa, Paulus katakan, namun kita tahu bahwa Allah atau kita tahu tentang karya Allah dalam kehidupan manusia. Kita lihat dalam ayat ke-28, Paulus menjabarkan bahwa yang pertama, Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah bekerja untuk atau demi kebaikan anak-anaknya. Yang ketiga, Allah bekerja demi keselamatan kita. Dia bekerja di dalam segala sesuatu termasuk di dalam kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang keempat, Allah bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang kelima, mereka yang dikatakan yang mengasihi Tuhan ini adalah mereka yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas dari Tuhan. Dari kelima hal ini, Paulus hendak mengatakan bahwa seringkali kita memang tidak dapat memahami dan mengetahui apa sih yang sedang Allah kerjakan atau lakukan dalam kehidupan kita. Karena sekalipun dikatakan bahwa Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, seringkali bukan berarti bahwa apa yang dikerjakan Allah itu supaya kita merasa nyaman atau supaya kita merasa senang. Contoh Alkitab yang dapat membantu kita mendapat gambaran tentang Allah bekerja demi kebaikan kita adalah tentang Yusuf.
kita tahu bersama bahwa bermula dari ketidaktahuan Yusuf tentang rencana Allah, maka ia kemudian dalam kisah Kejadian sampai pada satu pengakuan di hadapan saudara-saudaranya yang sudah menjual dia. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku." Pengakuan Yusuf di hadapan saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini dalam konteks perjumpaan Yusuf dan saudara-saudaranya, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita harus selalu hidup dalam keyakinan bahwa maksud Allah itu selalu baik dalam kehidupan kita. Meskipun tidak selalu dengan cara yang menyenangkan hati kita. Mungkin sebagai orang beriman kita pernah berpikir, mengapa orang lain kok hidupnya tidak susah seperti saya? Tidak pernah menderita. Mau ini itu tinggal bilang saja. Mereka punya segala sesuatunya, sementara kita harus bekerja keras membanting tulang dari pagi sampai malam hari. Lalu kita kemudian berpikir, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mendengarkan doa saya. Tentu cerita ini adalah cerita kita bersama. Kita terkadang meragukan bahwa Allah Maha mengetahui kehidupan kita. Karena itu pada sore malam hari ini kita mau belajar, kita diingatkan bahwa setiap hati, setiap orang memiliki tempat yang sama di hati Tuhan. Setiap doa dan keluhan kita dipahami oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jadilah pribadi yang tetap semangat, tetap optimis, tetap berpengharapan di dalam menjalani kehidupan. Meskipun kita tahu bahwa hidup ini penuh tantangan, penuh pergumulan, terlebih di masa pandemi COVID ini. Sehingga ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan, ketika kita sendiri tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dari semua penderitaan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita, kita tidak takut, kita tidak khawatir karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang menjadi pembela dan penolong dalam kehidupan kita. Dia menolong kita di saat kita berada dalam kesukaran, di saat kita ada dalam pergumulan. Dia bekerja membukakan pintu gerbang permintaan doa kepada Allah. Lalu dia juga mengajar dan memberitahukan kepada kita rahasia permintaan doa. Lalu Roh Kudus menaikkan doa-doa kita, keperluan-keperluan kita kepada Allah. Roh Kudus juga yang menyatakan keperluan-keperluan kita, sehingga kita diajar untuk selalu memiliki penyerahan diri kepada Allah dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Hanya Roh Kudus, saudaraku, yang bisa menolong kita berdoa karena Ia mengetahui isi hati Tuhan. Oleh karenanya, bukalah diri dan hidup kita seluas-luasnya agar Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, sehingga saudara dan saya dapat tetap tegar berdiri menghadapi pergumulan, penderitaan, menghadapi apapun dalam situasi yang bagaimanapun dalam hidup, karena kita tahu bahwa Roh Kudus menolong kita, memberikan pertolongan dalam hidup, sekalipun kita sedang berada dalam badai pergumulan, persoalan, penderitaan, termasuk duka cita sekalipun. Mari sekali lagi buka hidup kita, diri kita, hati kita, supaya Roh Kudus berkarya dan Roh Kudus menolong kehidupan kita menghadapi kembara hidup ke depan, terlebih di masa-masa pandemi ini. Sehingga kita tetap menjadi pribadi yang berpengharapan kepada Allah, optimis, dan semangat menjalani hidup. Amin.